Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak cekelewis ya. Biar nyantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bersolawat kepada Nabi. Alhamdulillah saudaraku ketemu lagi. Masih dalam suasana yang sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf agak lambat menyapanya. Kesibukan yang sangat padat, Masya Allah, Alhamdulillah. Oke saudaraku, sekedar tegur sapa ya, sekedar bikin konten ya, menyampaikan sesuatu gitu kan, bikin rame dunia maya, bikin rame medsos ya, sok-sok jadi pengamat gitu kan, sok-sok jadi peneliti, sok-sok jadi komentator gitu kan, menambah ramai jagat maya, YouTube terutama. Nah, tetapi walaupun begitu, mudah-mudahan gitu kan, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah. Mudah-mudahan bisa menambah perbendaharaan fikir, perbendaharaan batin, bisa memperluas cakrawala, wahana, bisa menyuburkan belantara batinmu yang tandus, ya, bisa menghijaukan, menyejukkan, menyegarkan gurun sahara, kolbumu yang kering gitu kan. Nah, kurang lebihnya begitu. Nah, jadi sama, tidak beda dengan konten-konten di YouTube yang bertebaran, ada ribuan konten itu, ada jutaan konten, ada ngeprank, ada nyanyi, ada apa? Ada cover lagu, ada reality show, ada apa namanya yang reality apa itu sih, social reality itu apa? Terus ada lagi yang apa settingan-settingan gitu kan ya. Nah, ini yang seperti ini. Nah, mudah-mudahan manfaat gitu ya saudaraku ya. Apalagi di Munjia Channel ini ya semuanya ada lah, insya Allah kita akan angkat berbagai macam dimensi lah, politik, budaya, hukum, dan terupdate tentang negeri yang kita cintai ini. Oke, kita mulai aja ya, nggak usah panjang-panjang, insya Allah. Sekarang ini agak basi, agak lama, telat, nggak apa-apa. Walaupun mungkin saya orang yang paling terlambat, nggak apa-apa kan gitu ya. Sekarang lagi rame Pertamina rugi ya 11, berapa triliun ya, trending topik itu. Nah, jadi mendengar BUMN rugi itu sudah nggak kaget lah ya, BPJS defisit ya kan, kemudian Asabri, bus Transjakarta, apalagi Meikarta reklamasi, Jiwasraya dan semuanya, Harun Masiku dan kasus-kasus besar ya, termasuk kejaksaan yang terbakar. Nanti kita bahas. Nah, sekarang kita bahas Pertamina yang rugi. Menarik. Dan kita nggak kaget gitu. Oke, gini aja lah. Saya putarkan videonya ya. Jadi Ahok ya, seorang penista agama, seorang mantan narapidana yang masih dipuja-puja oleh sekelompok orang ya, dan masih dipelihara oleh rezim ini. Saya nggak kaget karena memang itu sudah satu lingkaran dengan rezim ya. Ada ikatan batin yang mungkin tidak bisa dilihat secara kasat mata itu apa. Antara Jokowi dengan Ahok ini mungkin ibarat suami istri, ibarat bensin dan mobil, wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi intinya di saat ditentang banyak orang, ditentang banyak buruh, ya banyak sekali buku-buku beredar tentang korupsi Ahok macam-macam, tapi rezim tetap bersikukuh, ya tetap menjadikan Ahok sebagai komisaris utama Pertamina dan akhirnya rugi 11, triliun. Ya mungkin kalau antum nanya ke orang-orang sekitar rezim, gitu kan. Tapi bagi saya tidak. Jangankan 11 triliun, 1.000 rupiah saja berat hisapmu ya, di hadapan Allah sangat berat. Nah, yang menarik adalah yuk kita bahas kisi-kisinya sebelum kita putar. Ahok ini kan pernah sumbar nih.
Udah viral, Anda mungkin sudah nonton videonya. Dia pernah sumber waktu dia live dengan Kick Andy ya, bahwa 7 bulan aja udah untung kan begitu. Coba kita putar videonya. Perhatikan. Yang sudah nonton nggak apa-apa, tonton aja. Loh, mana? Oh ini. Saya putar ya. Kalau semua sudah bisa di go public, rakyat memiliki, dia kontrol. Untuk apa ada Kementerian BUMN? Nggak ada lagi cerita APBN nyuntik duit kepada BUMN. Yang ada BUMN mesti store duit kepada APBN dong. Masa tiap tahun mesti disuntik? Ya nggak beres ya dibubarin atau digabung gitu loh. Anda optimistis ini bisa jalan ini? Ya 7 bulan juga udah mulai kelihatan kok. Gue udah bilang kalau nggak gue bubar. Gue berhenti nih, gue bilang nih. Di dalam bisa galak. Oke, gimana? Dengan bahasa yang tetap, dengan logat yang tetap, dengan intonasi yang tetap, ya, bagi saya memuakkan, ya, bagi saya menjengkelkan. Ya, sama sih dengan saya. Kalau saya taek, kalau dia tai, hanya beda E sama I. Taek gitu. Kalau dia tai sama rusaknya, sama ceruaknya, sama kerasnya. Tapi alhamdulillah sekeras-keras saya belum pernah makan uang BUMN. Saya belum makan uang rakyat, saya belum pernah makan gaji rakyat saya belum pernah. Makan gaji buta, saya bukan pegawai negeri dan saya bukan orangnya rezim. Gitu kan, nah, kurang lebihnya seperti itu. Menarik ini. Nah, lebih menarik lagi yuk kita saksikan. Sudah kalau Ahok begitu ya. Nah sekarang kita saksikan kisi-kisinya. Wacana-wacana para penjilat. Nih kita putar ya. Ini sekedar melengkapi saja bahwa negeri ini, rezim ini dipenuhi oleh orang-orang seperti ini. Banyak tapi tak tampilkan satu saja. Nih. Seluruh ungkapan pikiran kita itu adalah menggambarkan karakter dan kepribadianmu. Jadi kalau kita sudah memulai dari diri orang kemudian mengadili orang, itu yang dilarang di dalam hukum-hukum Alkitab. Al-Quran menjelaskan, wala yajrimannakum sana'anum qaumin. Jangan karena kebencianmu kepada seseorang kamu berlaku tidak adil. Adilu, adilah kamu. Fa'adilu, berlaku adillah kamu. Huwa akrabu li taqwa. Itulah lebih dekat kepada orang yang bertakwa. Gimana? Sama. Ngabalin Jokowi, Ahok itu sama. Ade Armando, Denny Siregar, Abu Janda sama. Satu rumpun. Termasuk Banser yang kemarin sok jagoan persekusi Kiai Sepuh itu sama. Coba lihat. Baca-baca ayat gitu kan. Padahal ayat yang dibaca tadi itu nggak relevan. Kalau ditujukan untuk membela Ahok itu nggak relevan. Kebencianmu kepada satu kaum jangan membuat kamu berlaku tidak adil. Kalau Anda mau nonton tayangan aslinya di ALC ada itu. Ya. Begitu memuja-mujanya Ahok gitu kan. Gimana akhirnya? Tidak bisa dipegang saudaraku. Nah, coba dengan sorban bertengger di kepalanya, baca ayat Ketua Umum Mubalik seluruh Indonesia. Nggak bisa. Ya Allah, ngeri. Coba kita. Saya mengucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada Tuan Basuki Cahayapurnama. Anda adalah manusia yang dipercaya oleh negara, oleh Presiden Republik Indonesia, oleh Menteri BUMN untuk mengawal jalannya usaha-usaha korporasi yang terbaik bagi Pertamina dalam rangka menguntungkan bangsa dan negara. Sudah, itu kalimat saya. Semoga Tuhan memberkatimu saudaraku. Berjalanlah engkau untuk kepentingan bangsa dan negara. Selesai. Saya nggak kenal, tapi ini Kompas ini. Biasalah. Perhatikan. Saya secara pribadi dan hati nurani saya dan pengetahuan saya tentang Ahok tidak pernah meragukan kapasitas seorang Ahok. Ahok adalah pendobrak. Dia orang bersih, punya integritas, berani, teliti, dan sangat detil dalam untuk pengolahan bisnis di Pertamina ini sangat cocok. Jadi tipe pendobrak ini sangat cocok. Dan yang paling penting bagi Ahok adalah Ahok ini adalah the president man.
Dia adalah tangan kanan presiden di Pertamina. Udah ya, cukup ya tentang Pertamina sampai di sini. Boleh nonton Kompas, boleh ya kan, nggak apa-apa lah nonton Kompas ya, boleh nonton Metro. Ya tapi ya disaring gitu kan. Ya jangan terlalu ditelan mentah-mentah karena narasumber yang dihadirkan Kompas, narasumber yang dihadirkan Metro itu ya pasti ya model-model ngabalin, model-model orang begini ini, memuja-muja, menyanjung-nyanjung. Masya Allah, mau maghrib saudaraku, tapi belum maghrib, saya percepat ya. Nah itu, jadi Pertamina rugi 11, triliun. Nah sekarang monggo tak serahkan ke antum. Saya tahu video ini nggak ada manfaatnya, video ini nggak mungkin bisa merubah gara-gara video saya terus Pertaminanya untung gitu, enggak. Gara-gara video saya terus Ahok dipecat, enggak. Gara-gara video saya terus Jokowi bagaimana gitu, enggak. Saya paham. Ya, video ini nggak akan ngefek apa-apa ke rezim, tapi minimal mudah-mudahan bisa menambah amal pahala kita di hadapan Allah, bahwa kita tidak diam melihat kecurangan, kemunafikan, kita nggak diam melihat maling-maling, garong-garong, penipu rakyat, itu kita nggak diam. Oke ya, kita lanjut. Ini sudah terdengar suara hampir masuk maghrib saudaraku, kita percepat saja ya. Ini apa ini? Kejaksaan Agung terbakar ya, ini videonya sudah ya, coba diputar. Ini ya, saya dua komentar saya saudaraku. Kejaksaan Agung terbakar itu bagi saya, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa qala idzan wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Ya kurang lebih begitu. Dan masih banyak ayat-ayat sejenis. Ya. Bahwa mau itu dibakar kek untuk menghilangkan barang bukti umpama, apa itu terbakar kek secara kecelakaan murni, misalkan dua-duanya tetap akan mengundang amarah Allah gitu kan. Alam gak terima, Allah gak terima. Frekuensi alam gak akan diam. Ya, frekuensi alam itu rusak. Ya, ibarat air itu heksagonalnya itu carut marut melihat kecurangan-kecurangan, kedoliman-kedoliman, intrik-intrik seperti ini gitu. Jadi diaudit sama alam. Jadi kalau kata Rocky Gerung atau siapa ya? Itu yang terbakar bukan gedung kejaksaan. Yang terbakar adalah apa istilahnya? Yang terbakar adalah rahasia negara, aib negara. Mbok Rocky Gerung mbok sapa sing ngomong? Ya karena ya aku sing ngomong lah ya. Jadi itu syariatnya tampak matanya gedung kejaksaan, tapi hakikatnya bukan gedung kejaksaan yang terbakar, tapi adalah rahasia negara, aib negara di bidang hukum. Wallahualam dibakar beneran, menghilangkan jejak, atau terbakar kecelakaan murni, sama saja. Dibakar beneran Allah marah, kecelakaan biasa berarti Allah mulai ya kurang lebih teguran yang keras. Dan jangan dianggap kalau itu misalkan sengaja untuk menghilangkan barang bukti atau menghilangkan jejak, jangan dianggap terus jejaknya hilang gitu, enggak. Justru semakin perih ya, semakin ngeri. Aib negara, aib koruptor, rahasia negara, rahasia koruptor, semua tersimpan di situ. Nah lagi-lagi kita disuguhi oleh pemandangan-pemandangan yang badut-badut, yang konyol seperti ini. Kan biasa di Indonesia ini kalau ada sesuatu terjadi, menteri ini ngomong A, menteri ini ngomong B, menteri ini ngomong C, kan begitu kan? Kan biasa seperti itu. Nah seperti ini Mahfud MD. Terkait kebakaran di gedung Kejagung dapat diinfokan bahwa dokumen perkara aman sehingga kelanjutan penanganan perkara tidak terlalu terganggu. Yang terbakar adalah ruang intelijen dan ruang SDM. Saya sudah bicara langsung dengan Kejaksaan Agung. Itu jari ini Mahfud. Di sisi lain
ada orang yang ngomongnya beda lagi kan begitu ya. Yang terbakar adalah ini, gitu. Ya begitu sudah saudaraku. Jadi tidak penting rakyat itu apa kayak yang terbakar terserah. Ya, itulah azab Allah, itulah teguran Allah, itulah ujian Allah. Nah ini, polisi menyebut kebakaran yang terjadi di gedung Kejaksaan Republik Indonesia Jakarta Selatan terjadi tepatnya di gedung utama penyimpanan berkas-berkas kasus penting. Katanya Mahfud aman berkas-berkasnya. Katanya Kapolsek Kebayoran Baru AKBP Jimmy Christian kebakarannya di tempat berkas-berkas yang penting. Ya begitulah, silakan. Allah membuka aib kalian masing-masing. Nah, habis itu nanti Allah akan cabut nyawa kalian masing-masing dengan cara yang hina dan terhina. Ya kurang lebih begitu. Apalagi, saya percepat saudaraku ya, saya percepat. Ini sudah mau maghrib. Ini apa ini? Oh ini Kiai Malik. Ya, jadi Kiai Malik ini difitnah ya, dijebak oleh oknum polisi. Ceritanya begitu ini. Saya belum sempat angkat ini ya. Jadi santrinya tuh bagaimana itu ya, dibawahi sabu-sabu atau bagaimana masuk ke dalam pesantren itu, dan ada beberapa polisi yang sudah masuk, oknum ya, yang akan, intinya pesantrennya Kiai Malik akan dijadikan target fitnah. Hati-hati ini yang punya pesantren ini. Dan insya Allah dalam waktu dekat, saya nggak akan ngomong di sini panjang lebar, dalam waktu dekat saya akan ketemu langsung dengan beliau, saya akan undang beliau sebagai narasumber. Walaupun kemarin sempat ngobrol sedikit, bahwa ternyata subhanallah fitnahnya, subhanallah rekayasa kelas tinggi. Tunggu beritanya ya, saya udah punya janji sama beliau. Jadi biar nggak katanya, karena yang di TV One, yang di Trans 7, yang di Metro, yang di TV-TV kata beliau nggak sama dengan kenyataannya. Oke, yang terakhir, ini ada berapa ini? 1, 2, 3, ada 3 video. Saya putar ya. Apa ini? Banser yang paling jaya, NU lah asalnya. Banser yang paling jaya, NU lah asalnya. Coba yang kedua apa ini? Ada 3 videonya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ini orang-orang yang dulu nantang-nantang saya itu tuh. Kalau nggak salah Kebumen, kalau nggak salah itu. Nah ini, wallahualam. Setahu saya, walaupun saya bukan LC, bukan kiai, setahu saya yang namanya solawat, sholli itu ya untuk baginda Rasul, bukan untuk Jokowi apa itu. Oke, satunya apa ini? Saya percepat. Astagfirullah. Oke, saudaraku, saya nggak usah komentar video yang 3 yang terakhir ini, nggak penting bagi saya. Silakan kalau Anda mau komentar, yang penting sekarang itu gimana supaya Indonesia kembali baldatun thayyibatun warabun ghafur ya. Admin, besok lagi nggak usah bikin-bikin materi-materi ansor sama banser begini. Bikin materi yang berbobot ya, bagaimana kepentingan rakyat, kepentingan umat, ekonomi rakyat, ekonomi umat. Ya. Bagaimana rezim munafik, penjilat, penipu ini, mudah-mudahan Allah turunkan segera azabnya gitu. Nggak usah video-video gini diputar di depan di studio ini, apalagi masuk ke Munjia Channel. Selesai sudah. Ya, saya bikin pesantren dikerecokin, digagalkan. Nanti insya Allah beberapa minggu ini akan saya tayangkan. Tadi saya ditelepon sama arsiteknya. Gus, alhamdulillah pondok pesantren desainnya, gambarnya sudah jadi. Nanti saya putar. Itu yang digagalkan sama Ansor sama Banser. RAB-nya 2 miliar. Ayo bangun itu sekarang. Jangan cuma bisa gagalkan, bisa cuma demo. Begitu diminta pertanggungjawabannya cuci tangan, lari, ngacir. Pun emosi nanti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.